persentase terbesar adalah terjadinya mati batang otak. Ketika anak ini bisa selamat, tapi anak ini mengalami kelumpuhan total, atau potensi yang kedua, anak ini meninggal. Shalom, saya Peter, dan ini istri saya Vali. Kami menikah pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 kami dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Joshua. Pada hari itu, Joshua setelah mandi, Joshua main tutup botol. Mertua saya lagi ngambil baju ganti buat dia. Waktu noleh ngambil baju ganti, ternyata waktu noleh lagi Joshua sudah menelan tutup botol itu dan megap-megap kayak gitu. Saya dengar teriak-teriakan, Yesus, Yesus, tolong Jos, Yesus, tolong Jos, kayak gitu. Ternyata waktu saya keluar, saya lihat kondisi anak saya itu sudah nggak sadarkan diri dan mulutnya itu berdarah-darah. Saat itu juga saya ngerasa, loh, kenapa anakku ini kenapa, gitu toh. Akhirnya waktu itu sempat langsung dibawa ke rumah sakit. Terus waktu itu kondisi Jos itu sudah biru, ini perjalanan sudah biru, kayak gak berdaya, terus sudah lemes, terus sudah berdarah-darah. Tangan mama itu kan dimasukkan di mulutnya dia biar gak tertutup. Jadi tangan mama itu sempat kayak luka kayak gitu kan. Pada waktu itu di IGD, dokter THT yang handle untuk pekerjaan ini. Kalau secara medis, dokter IGD bilang bahwa anak saya datang dalam kondisi keadaan yang tidak bernyawa dan kemudian dibawa ke ruang ICU untuk tindakan lebih lanjut lagi. Saat pertama dokter anak datang dan dokter yang menghandle di ruang ICU itu datang, mereka berbicara kepada kami bahwa ada vonis persentase terbesar adalah terjadinya mati batang otak. Ketika anak ini bisa selamat, tapi anak ini mengalami kelumpuhan total, atau potensi yang kedua, anak ini meninggal. Kalau ditanya mengenai ekspektasi, pasti sebagai orang tua, kita pengennya kesembuhan. Dan pada waktu itu pemimpin rohani kami datang untuk menemui kami dan berdoa pastinya. Kak Adrian bicara sama saya sebagai kepala keluarga, dia ngomong, Peter, Koko datang ke sini pastinya berdoa minta kesembuhan buat anakmu, tapi yang terlebih penting, Koko kepingin tahu respon hatimu dulu, karena Koko datang ke sini bukan untuk kasih mujizat itu haknya Tuhan, tapi Koko di sini sebagai pembimbing rohanimu, Koko cuma mau bilang, Koko kepingin kamu dan Vali punya respon hati yang benar terlebih dahulu, biar Tuhan bisa bekerja. Tapi andai kata Tuhan gak bekerja, hatimu juga gak salah merespon, di mana kamu tetap setia dengan Tuhan, di mana kamu tetap percaya sama Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Pada saat terima omongan seperti itu, ya hati kami pastinya hancur, karena di satu sisi ketika kami berdoa, sebelumnya kami berdoa itu dengan semangat minta kesembuhan, tapi di satu sisi dengar Ko Adrian yang ngomong seperti itu, hati kami jadi hancur kembali gitu. Tapi dari sana pemulihan itu terjadi, di mana hati kami ditata lagi sama Tuhan. Kami bisa dealing with loss itu tadi. Jadi berserah penuh sama Tuhan. Kalau memang yang terjadi anak kami sembuh, kami percaya anak kami sembuh 100%, sehat tanpa cacat apapun. Tapi kalau pada saat itu anak kami nggak bisa sembuh, berarti Tuhan punya kehendak lain. Pada waktu itu tanggal 24 April pagi, saya ditelepon oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit bilang bahwa kami semua keluarga harus berkumpul karena kondisi Jos pada waktu itu sudah mulai drop, sudah mulai menurun, dan kami jalani hari-hari itu. Kami merasa ya sebagai manusia tetap pastinya berat, tapi dengan kondisi hati yang berbeda kami bisa merespon itu dengan baik. Pada waktu itu kami
merasa bahwa oh Tuhan, thank you banget buat kepercayaan 1 tahun yang Tuhan beri. Dimana pada waktu itu siang hari kami ngomong-ngomong, kami ngajak Jos ngomong, kami ngomong-ngomong sampai sore, dan kurang lebih jam 7 Jos dinyatakan sudah meninggal. Setelah hari itu, Vali dengan keluarga juga gak ada rasa saling menyalahkan, gak ada rasa dendam, ataupun gak ada rasa gak enakan kayak gitu. Jadi bener-bener kalau dipikir-pikir ini tuh aku ngerasa kalau bukan pekerjaan Roh Kudus gak akan bisa kayak gini. Satu hal yang aku pegang saat ini, aku percaya kalau misalnya Tuhan ambil anak Vali dan Peter, Joshua ulang, tapi Vali percaya kalau janji Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kami, kayak gitu. Kejadian kayak gini itu semua bukan rancangan kecelakaan kayak gitu. Tapi ini rancangan yang memang harus kita jalani, dan nantinya Tuhan itu pasti akan kasih kita sesuatu yang lebih luar biasa dari hari sebelumnya. Satu pesan yang saya pegang sampai hari ini, di mana ketika pemimpin rohani kami bilang, dia cuma ngomong satu ayat, Joshua 24 ayat 15, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Di mana dia mengajarkan untuk kami boleh dapat tetap setia melayani Tuhan. Kami nggak tahu kapan janji Tuhan akan dinyatakan, tapi kami mau belajar untuk mengerti isi hati Tuhan terlebih dahulu untuk tetap melayani Dia. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.